Pemirsa, jumpa lagi bersama kami Ari Indonesia TV. Pengadilan Negeri PN Binjai kelas 1B gelar sidang pra-peradilan atau prapit yang dimohonkan oleh Rosmaida Sitompul selaku Direktur Civigama 91 Konsultan melalui penasihat hukumnya dari kantor hukum EPZA. Ironisnya, sidang perdana yang digelar di ruang sidang Chandra, Kamis pagi, Kejaksaan Negeri Kejari Binjai sebagai termohon mangkir dengan meminta PN Binjai menunda persidangan selama 2 minggu ke depan. Penasehat hukum pemohon Eka Putra Zakran didampingi rekannya Abdul Basir Tuseno, Rahmat Sakti Espane usai keluar dari ruang sidang mengaku sangat kesal kepada Kejari Binjai yang terkesan menghindari persidangan dan seolah mengatur jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh PN Binjai. Dikatakan Eka Putra Zakran yang akrab disapa EPZA itu, sidang prapit seharusnya dilakukan secara cepat dengan jangka waktu 7 hari kerja. Namun ketidakhadiran Kejari Binjai membuat persidangan terhambat dan putusan tertunda. Dijelaskan EPZA, prapit yang mereka ajukan merupakan gugatan atas penahanan yang dilakukan oleh Kejari Binjai terhadap Rosmaida Sitompul. Penahanan itu dinilai catat hukum sebab Rosmaida Sitompul yang merupakan saksi pada kasus dugaan tindak pidana korupsi saat memberikan keterangan sebagai saksi Kamis lalu dilakukan penahanan oleh Kejari Binjai. Dijelaskan EPZA, kasus yang menyeret nama klien mereka tersebut merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek belanja jasa konsultasi di Dinas Pendidikan Kota Binjai sebesar Rp713.500.000. Dana Rp713.500.000 tersebut merupakan anggaran pada 2 proyek, yakni pekerjaan biaya jasa konsultan perencana konstruksi DAK Pendidikan atau DAK nomor 300-327 dengan tanggal kontrak 8 Maret 2021 dan pekerjaan biaya jasa konsultan perencana konstruksi DAK Pendidikan strip DAU nomor 300-330 dengan tanggal kontrak 8 Maret 2021 yang dikerjakan oleh Satria Prabowo dengan memakai perusahaan Civigama 91 Konsultan. Pekerjaan tersebut telah selesai, namun ditemukan dugaan tindak pidana korupsi sebesar kurang lebih Rp180 juta, sehingga pihak Kejari Binjai memanggil sejumlah pihak terkait, baik dari Dinas Pendidikan Kota Binjai Satria Prabowo hingga Rosmaida Sitompul sebagai Direktur Civigama 91 Konsultan. Nah, penahanan ini dalam kacamata dan analisa hukum kami bahwa penahanan ini sebenarnya maladministrasi, melanggar prosedur karena beliau dipanggil sebagai saksi, telah kooperatif memberikan keterangan sejumlah lalu kemudian oleh jaksa ditahan. Tentu kita mau menguji karena ada lembaga pra-peradilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP bahwa fungsi dari prapit ini kan adalah salah satu instrumen untuk menguji pejabat secara horizontal. Dalam konteks ini adalah polisi, jaksa atau hakim ketika dalam menetapkan misalnya menangkap salah, kemudian dalam hal penyelidikan, penuntutan, kemudian dalam hal penyitaan barang bukti yang salah prosedur, kemudian menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Instrumen itu disiapkan oleh KUHP, oleh undang-undang untuk menguji ya kewenangan daripada penyidik. Dalam hal ini tentunya adalah penyidik Kejaksaan Negeri Binjai yang menurut analisa hukum kita telah melanggar prosedur dengan menetapkan saudara Rosmaida Sitompul sebagai tersangka lalu kemudian menahan. Sementara kan beliau dari awal itu kan dipanggil sebagai saksi untuk berketerangan. Semua keterangan sudah sampaikan secara detail bahwa beliau sejatinya tidak bermasalah gitu. Persoalannya seperti apa itu? Kenapa dilakukan penahanan? Kalau kita lihat kronologisnya, ini kan terkait dengan kewenangan Kejaksaan Negeri Binjai yang memanggil sejumlah orang-orang tertentu, yaitu pejabat dari Dinas Pendidikan. Ini ada proyek di Dinas Pendidikan, proyek tahun 2021 kalau nggak salah, 2021
terkait dengan pembangunan, lalu perencanaan pembangunan. Jadi ada katanya ya, ada temuan BPK sejumlah kurang lebih 180 juta sekian gitu. Lalu kemudian dipanggil pihak-pihak, dalam hal ini tentu kuasa pengguna anggaran dari pihak Dinas Pendidikan. Lalu kemudian dari pihak yang mengerjakan pelaksanaan pekerjaan itu adalah Satria Prabowo ya. Satria Prabowo inilah sebenarnya yang sejatinya kalau menurut hukum pidana yang bertanggung jawab, karena yang melaksanakan kegiatan itu adalah Satria Prabowo gitu. Nah, lalu kemudian dimintai keterangan saksi, dalam hal ini Rosmaida, tapi beberapa kali diperiksa kooperatif lalu ditetapkan juga tersangka. Nah, kemudian ditahan. Nah, mekanisme ini menurut kita cacat. Makanya kita uji lewat pra peradilan. Jadi dari notaris itu udah ada perjanjian bukan? Notaris. Nah dari notaris dari yang Justru itu, karena sebenarnya kapasitas Rosmaida ini memang dalam akta perusahaan adalah direktur utama. Tapi beberapa tahun terakhir karena ibu ini kan satu faktor kesehatan kurang sehat, kemudian kedua beliau istilahnya kalau keluar kota, kalau disampaikan kepada saya dia malas. Misalnya kalau Medan masih mau lah ngerjain gitu. Jadi khusus Binjai, Deli Serdang dan sebagainya dia nggak mau. Oleh sebab itu dipinjamlah perusahaan CP Gama oleh Pak Satria Prabowo. Itu ada aktenya, tertulis akte notaris, itu bukan akte di bawah tangan, tapi justru tertulis dan diaktakan. Nah, semua program pekerjaan itu sepenuhnya dilaksanakan oleh Satria Prabowo. Sebab itu kita, karena ini adalah pidana, tentu yang bertanggung jawab adalah pelaku. Jika betul, catat ya, dalam tanda petik, jika betul ada temuan itu. Nah, kan gitu. Jadi nggak boleh dibawa, kecuali perdata. Tentu kalau perdata terkait dengan ada ganti rugi dan sebagainya ya pemilik perusahaan atau direktur utama bertanggung jawab. Tapi karena ini pidana, tentu pelakunya, siapa pelakunya yang kalau memang ada temuan. Itu yang jadi Kejaksaan Negeri Binjai ini tidak mengakui notaris ya? Bukan soal mengakui notaris, makanya menurut kita cara menetapkannya ini unprocedural, cacat. Maka sebab itu kita uji dulu di hadapan hakim gitu. Berarti kasusnya pinjam pakai perusahaan ini Pak ya? Pinjam pakai ya kan, pinjam pakai itu semua dokumennya lengkap sama kita, ada semuanya. Nah ya kan. Oke Pak, mungkin harapan kepada Pengadilan Negeri Binjai ini? Harapan tentu kami berharap sebagai 4 pilar penegak hukum, jaksa, hakim, polisi ini tegak lurus lah. Ya kalau benar katakan benar, objektif, kalau salah gitu. Nah kalau benar ya, kalau ternyata nanti Kejari istilahnya salah dalam menetapkan ini sebagai penyidik ya mereka harus istilahnya menerima gitu, dan hakim memutus untuk bisa dibebaskan klien kita gitu. Itu harapan kita. Jangan pula nanti istilahnya tergiring atau merasa intervensi dan lain sebagainya. Tentu kita karena hakim ini adalah wakil Tuhan, kita berharap agar hakim tegak lurus gitu untuk kebenaran ya. Oke. Kira-kira gitu. Nah, Ada tambahan Pak? Pak Basu? Cukup. Sejatinya kan sidang dilaksanakan hari ini tanggal 19 ya kan, tapi nggak tahu kita setelah kita udah siap-siap kali ini untuk membela klien kita Bu Rosmaida, termohon dari pihak Kejari hari ini memohonkan ditunda 2 minggu. Saya dan tanda petik ada apa ini gitu loh, kok ditunda pula 2 minggu. Mestinya mereka lebih siap lah dari kita, orang mereka yang mem-BAP memeriksa, kami kan datang di belakangnya. Mestinya mereka lebih siap, makanya tadi kita keberatan dengan penundaan yang 2 minggu 14 hari itu. Oleh hakim sangat bijaksana tadi, hanya ditunda 4 hari. Jadi kita nanti akan sidang perdana nanti untuk membacakan permohonan atau gugatan kita itu tanggal 25. Berarti ke depan. yang meminta penundaan Kejaksaan? Iya, pihak Kejari Binjai memohonkan agar ditunda 2 minggu. Ini kan artinya begini, Prapit ini kan sidang cepat menguji apakah orang bersalah atau tidak bersalah. Lalu kemudian lama-lama jadi di dalam tahanan kan jadinya kan dengan penundaan ini. Berarti kan sidang cepat ini normal kalau dilaksanakan setiap hari berarti kan 7 hari kerja. Kalau setiap hari, kalau nanti kewenangan hakim memutuskan 2 kali seminggu berarti hampir juga 3 minggu kita bersidang nanti. Nah ditahan pula 2 minggu lagi berarti kan ada kemungkinan 1,5 bulan ya. Ini kan menurut kita ya ambivalen lah, nggak siap lah. Mestinya ya istilahnya Kejari siap dong kalau mem-BAP gitu, kapanpun ya siap untuk diperiksa gitu. Kita udah siap aja nih gitu loh. Oke, siap. Terima kasih Pak. Padahal kata Ebza, ternyata antara Rosmaida Sitompul dengan Satria Prabowo sudah ada akta pembagian tugas dan tanggung jawab pengurusan
Direksi CV Gama 91 Konsultan dengan nomor 8 tanggal 5 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Panji Aulia Ramadan Harahap. Terhadap upaya hukum yang mereka lakukan di PN Binjai, Ebza berharap hakim tegak lurus pada kebenaran dan tidak tergiring ke intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Yevi Zebua, Arah Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV.